kita ada soalnya. Contoh soal dari dua kejadian saling lepas ya. Jadi masuk pada soalnya. Pada pelemparan dua buah dadu, tentukan probabilitas munculnya muka dua dadu dengan jumlah 7 atau 11. Nah, jadi jawabannya adalah misalkan A sama dengan kejadian munculnya jumlah 7 dan B sama dengan kejadian munculnya jumlah 11. Tentukan ruang sampelnya dulu. Dari ruang sampel akan diperoleh, jadi peluang A itu sama dengan dalam kurung ini ada 6,1, 5,2, 4,3, 2,5. Nah, kenapa kita langsung mendapatkan total segini? Karena 6,1 itu seperti 6 ditambah 1 sama dengan 7, 5 ditambah 2 sama dengan 7, 4 ditambah 3 sama dengan 7, 2 ditambah 5 sama dengan 7. Karena dari 4 penjumlahan ini kita bisa menghasilkan angka 7, maka itu bisa dikatakan sebagai kejadian munculnya jumlah 7. Nah, untuk yang B kita mendapatkan dalam kurung 6,5 sama 5,6 untuk memunculkan kejadian munculnya jumlah 11. Nah, jadi bisa disimpulkan maka peluang A irisan B sama dengan 0, yang berarti A dan B itu saling lepas, sehingga peluang A sama dengan 4/36, peluang B sama dengan 2/36. Nah, kenapa kita bisa dapat 36? Karena di sini kan kita punya dua buah dadu. Nah, satu buah dadu itu sama dengan 6 sisi kan. Nah, jadi 6 sisinya ini kita kalikan dengan satu buahnya lagi. Nah, karena ada dua buah dadu kan, jadi sama dengan 36 jadinya, karena dia dipangkatkan gitu. Makanya dia menghasilkan 36. Sehingga peluang A dan peluang B sama dengan itu peluang A ditambah peluang B sama dengan 4/36 ditambah 2/36 sama dengan 6/36. Kenapa kita bisa dapat 4 sama dapat 2 tadi? Nah, dapat 4 itu karena ada 4 peluang untuk memunculkan angka 7, sehingga itu sudah kita masukkan ke bagian peluang A. Sedangkan untuk mendapatkan 2/36 itu bisa kita dapatkan dari peluang B yang memunculkan angka 11, yaitu tadi ada dua kejadian yang memunculkan angka 11. Makanya dia mendapatkan 2/36. Jadi hasilnya adalah 4/36 ditambah 2/36 sama dengan 6/36. Hasilnya adalah 1/6. Kenapa bisa dapat 1/6? Itu karena 6-nya ini kita sederhanakan dengan dibagi 6. Jadi 6 dibagi 6 sama dengan 1, 36 dibagi 6 sama dengan 6. Jadi sekian, itu saja penjelasan saya tentang dua kejadian saling lepas. Jadi setelah ini saya ingin main game lagi. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zaki ingin menjelaskan tentang materi peluang dua kejadian saling lepas. Nah, jadi di sini ada soal, yaitu suatu kelas terdiri 40 orang. Peluang seorang siswa lulus tes matematika adalah 0,4, sedangkan peluang seorang siswa lulus tes fisika adalah 0,2. Banyaknya siswa yang lulus tes matematika atau fisika adalah jawabannya, banyaknya siswa yang lulus tes matematika atau fisika adalah 24 siswa. Nah, untuk mendapatkan hasil tersebut, kita menggunakan rumus yang ada di sini, yaitu PA atau peluang A sama dengan 0,4. Nah, untuk mendapatkan hasil 0,4 kita mengambil di peluang seorang siswa lulus tes matematika yang bernilai 0,4. Terus kita ubah menjadi pecahan, yaitu 4/10. Lalu
B atau peluang B 0,2, lalu kita buat menjadi pecahan yaitu 2/10. Lalu PA digabung B sama dengan PA ditambah PB, maka 4/10 ditambah 2/10 sama dengan 6/10. Lalu diubah ke 0,6. Nah, banyak siswa yang lulus tes matematika atau fisika adalah untuk mendapatkan jawabannya, kita hanya perlu mengkalikan jumlah siswa yang ada di kelas tersebut dengan yang nilai yang kita dapatkan ini, yang dimana 0,6 dikali 40 yang mendapatkan hasil 24 siswa. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini ada soal, seorang pemain sepak bola mampu menahan tendangan penalti dengan peluang 3/5. Dalam sebuah pertandingan terjadi 5 kali tendangan. Peluang pemain sepak bola tersebut mampu menahan 3 kali tendangan. Jadi di sini kita sudah ada contoh jawabannya. Kita memakai rumus peluang binomial. Karena di sini kan sudah diketahui peluangnya kan ada 3/5. Peluang binomial yaitu NCR, di mana N total cobaan 5 kali, kemudian kombinasi 3 karena di sini harapan suksesnya 3 kali. Kemudian dikali dengan P atau juga disebut peluang suksesnya. Di sini peluang suksesnya 3/5, kemudian dipangkatkan dengan 3 dikali dengan peluang pemenangnya yaitu 3/5. Maka peluang gagalnya 1 dikurang 3/5, maka hasilnya 2/5 pangkat 2. Di sini ada 5 faktorial per 2 faktorial 3 faktorial dikalikan dengan 27/125 dikalikan dengan 4/25. Jadi di sini 5 faktorialnya sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Adapun 2 faktorialnya dengan 2 kali 1 kali 3. Faktor real sama dengan 3 kali 2 kali 1. Kemudian hasilnya 128. Di sini saya ada salah karena di sini yang dipapar di PPT ya 100 dikali 3125, tapi hasilnya sebenarnya adalah 108 dikalikan dengan 3125. Maaf ya. Dan di sini 3 kali 2 kali 1 bisa dibagi dengan 3 kali 2 kali 1, kemudian dibagi 4. Kemudian 4 dibagi dengan 2 sama dengan 2, sehingga jawabannya 216/625. Jadi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dani Rizky, ingin menjelaskan matematika yang diberikan tugas oleh Ustazah Ika dengan materi 2 kejadian saling lepas.
Di sini ada soal ya guys ya. 2 buah dadu dilemparkan bersamaan. Tentukan peluang munculnya mata dadu berjumlah 4 atau 7. Diketahui A. Kejadian muncul mata dadu berjumlah 4. Ini sama dengan dalam kurung 1,3, 2,2, 3,1. Ini guys ya. N sama dengan 3. Kenapa menjadi 3? Karena penjumlahan yang mendekati 4 atau hasilnya 4, yaitu ada 3 ini. 1 tambah 3, 2 tambah 2, 3 tambah 1. Karena ada 3, jadilah hasilnya N sama dengan 3. Peluang A ini peluang A sama dengan 3/36. Kenapa menjadi 36? Karena satu dadu bersisi 6. Jadi karena di sini ada 2 buah, jadi 6 dikalikan 2. Hasilnya 36. Ini 36. B. Kejadian muncul mata dadu berjumlah 7 sama dengan 1,6, 2,5, 3,4, 4,3, 5,2, 6,1. N sama dengan 6, sama karena penjumlahan yang mendekati 7, yaitu ada 6 ini. Ada 6 ini. Peluang B sama dengan 6/36. Sama 36 ini karena 2 buah dadu ini. Karena dikalikan 2 6-nya. Sehingga peluang munculnya mata dadu berjumlah 4 atau 7 adalah peluang AB sama dengan peluang A tambah peluang B sama dengan 36 tambah 3/36 tambah 6/36. Hasilnya 9/36. Bisa disederhanakan, yaitu dibagi 9. Contohnya 9 dibagi 9 menjadi 1. 36 dibagi 9 menjadi 4. Hasilnya 1/4. Jadi peluang munculnya dadu berjumlah 4 atau 7 adalah 1/4. Jadi seperti itulah ya guys ya. Jadi selesai dari saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soal, sebuah dadu dilemparkan 1 kali, tentukan peluang munculnya bilangan genap atau bilangan kelipatan 5. Jawab, NS atau sisi pada dadu ada 6, PA atau peluang A yaitu bilangan genap 2, 4, 6 sama dengan 3/6. PB atau peluang B bilangan kelipatan 5 sama dengan 1/6 karena hanya ada 1 buah 5. PA atau B sama dengan PA ditambah PB sama dengan 3/6 ditambah 1/6 sama dengan 4/6 yang dapat dibagi atau dikecilkan menjadi 2/3. Hasilnya peluang muncul bilangan genap atau bilangan kelipatan 5 adalah 2/3. Di sini ada contoh soal 2 buah dadu yang saling dilantunkan akan muncul 36 sampel keseluruhan. Misalkan A merupakan kejadian munculnya mata dadu berjumlah 2 dan B merupakan kejadian munculnya mata dadu berjumlah 4. Maka tentukan peluang munculnya mata dadu berjumlah 2 atau 4. Lalu di sini ada penyelesaian PAUB sama dengan PA plus PB kurang PANB. PAUB ini peluang kejadian atau B, PA peluang kejadian A, PB peluang kejadian B. PANB peluang kejadian A dan B. Diketahui A sama dengan 1,1 sama dengan NA sama dengan 1. B itu sama dengan 1,3, 2,3 dan 3,1 sama dengan NB itu sama dengan 3.
Sehingga PA itu sama dengan 1/36. PB-nya itu 3/36. P sama dengan ANB itu 0. Jadi PAUB sama dengan PA plus PB kurang PANB. PAUB itu sama dengan 1/36 plus 3/36 kurang 0. Nah, disitu kita jumlahkan lalu kita kurangkan dengan 0. PAUB itu berarti hasilnya 4/36. PAUB itu sama dengan 1/9. Ini 1/9 ya guys. 1/9 itu dapat dari penyederhanaan 4/36. Jadi hasilnya itu 1/9.